Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Alfiana. Pada slide PPT pertama, apa itu media? Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Pengertian yang lain, media adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Selanjutnya, jenis media pembelajaran. Berdasarkan sudut pandang untuk menggolongkan jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu visual, suara, dan gerak. Di sini terdapat bermacam-macam jenis media pembelajaran. Yang pertama, media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media visual semi gerak, media audio visual diam, media audio visual gerak. Menurut Anderson menggolongkan menjadi 10 media. Yang pertama, audio berupa kaset audio, siaran radio, dan telepon. Yang kedua, cetak. Dapat berupa buku pelajaran, modul, brosur, LED file, dan gambar. Yang ketiga, audio cetak berupa kaset yang dilengkapi bahan tulisan. Yang keempat, proyeksi visual diam dapat berupa overhead transparansi atau OHT dan film bingkai atau slide. Yang kelima, proyeksi audio visual diam dapat berupa film bingkai slide bersuara. Yang ketujuh, audio visual gerak dapat berupa film gerak bersuara, video atau VCD, dan televisi. Yang ke-8, objek fisik dapat berupa benda nyata, model, dan spesimen. Yang ke-9, manusia dan lingkungan dapat berupa guru, pustakawan, dan laboran. Yang ke-10, komputer atau CIE. Berikutnya, media grafis. Media grafis termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, atau dapat disebut receiver, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Contoh dari media grafis: media bagan, grafik, media diagram, poster, gambar atau foto. Media grafis memiliki karakteristik, yaitu pada prinsipnya semua jenis media dalam kelompok ini merupakan penyampaian pesan lewat simbol-simbol visual dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Karakteristik yang dimiliki adalah bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja.
Media audio berfungsi merekam dan memancarkan suara manusia, binatang, dan lain-lain. Dan untuk tujuan interview, ada beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio. Di antaranya adalah radio, alat perekam pita magnetik, laboratorium bahasa. Karakteristik media audio. Secara umum media audio memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu atau mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Pesan atau program dapat direkam dan dapat diputar kembali sesukanya. Dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Media audio visual. Media ini dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media audio visual yakni audio visual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti video kaset. Karakteristik media audiovisual. Karakteristik media audiovisual memiliki unsur suara dan unsur gambar. Alat-alat audiovisual merupakan alat-alat audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat yang visible, artinya dapat dilihat. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena mengikuti dua jenis media, yaitu audio dan visual. Media proyeksi. Media proyeksi merupakan salah satu media terklasifikasi pada media visual. Media ini memberikan rangsangan-rangsangan visual, yaitu melalui indera penglihatan. Karakteristik media proyeksi. Karakteristik media dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai. Karakteristik media ini juga dapat dilihat menurut kemampuan yang membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Kirles dan Eli mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dapat melakukannya. Ada 3 karakteristik atau ciri media pembelajaran tersebut adalah ciri fiksatif, yang kedua ciri manipulatif, dan yang ketiga ciri distributif. Contoh aplikasi yang pertama adalah media visual. Adalah ketika seorang guru melakukan pengajaran dengan metode memperlihatkan gambar pada peserta didik. Seperti halnya contoh dalam gambar praktek ibadah, yang mana seorang guru memperlihatkan gambar tersebut dan menjelaskan tahapan yang ada pada gambar tersebut, atau bisa juga dalam bentuk tulisan. Yang kedua, media audio adalah ketika seorang guru memberikan atau menampilkan dalam bentuk rekaman suara, misalnya seperti halnya mengaji dan mengaplikasikannya dengan memberikan pengarahan dan latihan kepada siswanya. Yang ketiga, media audio visual adalah seorang pendidik memberikan suatu aplikasi berbentuk animasi bergerak yang di dalamnya terdapat suara. Contohnya dalam bentuk film yang bertajuk atau bertema tentang pendidikan, sehingga anak didik merasa nyaman dan termotivasi, dan juga tidak merasa bosan ketika seorang guru menerangkan pembelajaran tersebut. Masalah-masalah yang ditemukan dalam penggunaan program. Masalah dalam media audio biasanya kurangnya suatu pemutusan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Masalah yang terdapat dalam media visual adalah lambat dan kurang praktis. Tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan tertentu tidak dapat didengar, sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan.
Yang ketiga, media audio visual biasanya mengalami masalah selanjutnya. Pelaksanaannya perlu waktu yang cukup lama.